Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di siang hari ini kita kembali bertemu di rumah dari rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita mengkaji kitab Sirah Nabawiyah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di yaumil akhir nanti. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait peristiwa-peristiwa penting sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin dua peristiwa penting sudah kita bahas, di antaranya penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah, kemudian juga kemunculan air Zam-Zam kembali di zaman Abdul Muttalib. Peristiwa penting itu berikutnya yang ketiga, yakni terkait nazarnya Abdul Muttalib. Nazar Abdul Muttalib sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, ketika Abdul Muttalib masih memiliki satu orang putra saja yang bernama Al-Harith, maka Abdul Muttalib pernah bernazar, jika ia mempunyai 10 anak laki-laki, maka ia akan menyembelih salah seorang dari anak-anaknya. Ini nazarnya orang jahiliyahnya. Ya, nazarnya orang jahiliyah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Kalau saya punya anak 10 diberikan oleh Allah, maka salah seorang di antara 10 anak saya akan saya sembelih. Nazar dalam syariat Islam hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Wajib ditunaikan, kalau tidak maka harus membayar kafaratnya. Namun ketahuilah bahwa nazar yang menyelisihi syariat maka batal otomatis. Nazar yang menyelisihi syariat batal otomatis. Umpamanya kalau saya lulus dari kuliah, saya berhenti sholat, umpamanya, maka ini nazarnya batal otomatis. Kalau saya lulus SMA, saya bernazar ingin melepas hijab atau jilbab, ini nazarnya batal otomatis. Sama seperti nazarnya Abdul Muttalib, kalau saya memiliki 10 anak, maka satu orang anak saya akan sembelih sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Ini nazar Abdul Muttalib sebelum Islam turun. Dan Abdul Muttalib sangat mendambakan banyak putra. Ya, karena waktu itu Abdul Muttalib hanya punya satu orang putra bernama Al-Harith, sehingga berkeinginan berangan-angan memiliki 10 orang putra. Ya. Kenapa? Karena laki-laki pada saat itu adalah simbol kekuatan. Ya, simbol kebanggaan sebagai pakar yang kokoh yang kelak akan membela orang tuanya dan mempertahankan kedudukannya serta kehormatan dari orang tuanya. Ya. Dan jamaah rahimahumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar menganugerahkan kepada Abdul Muttalib 10 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Berarti anaknya ada berapa? 16. Kalau kita anaknya ada berapa? Orang zaman dulu tuh anaknya banyak-banyak ya, Masya Allah ya. Ada yang 7 bersaudara dari 1 orang istri ya. Bahkan ada yang lebih. Di sini ada yang 10 bersaudara tidak Pak? Dari 1 ibu. Ada ya, Masya Allah ya. 10 bersaudara. Kalau orang zaman sekarang paling-paling berapa? Paling banyak anaknya? Ya 5, 6 ya. Jamaah rahimahullah ya. Jadi Allah memberikan karunia kepada Abdul Muttalib 10 orang putra. Ya,
dari 5 istri. Dari 5 istri. Jadi beliau punya 5 istri. Istri yang pertama namanya Sofiyah binti Jundub. Dari Sofiyah binti Jundub, Abdul Muttalib memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Al-Harith, anak pertama, anak sulung. Yang ingat ya, ketika kemarin kita ceritakan ya, ketika Abdul Muttalib bermimpi ya, kemudian menggali sumur Zam-Zam dibantu oleh anaknya Al-Harith. Ibunya adalah Sofiyah binti Jundub. Kemudian istrinya yang berikutnya yang kedua bernama Fatimah bintu Amr. Fatimah bintu Amr. Dari Fatimah bintu Amr, Abdul Muttalib memiliki 3 orang anak. Yang pertama Abdullah. Abdullah itu siapanya Rasulullah? Ayahnya Rasulullah SAW. Abdullah. Kemudian yang kedua Abu Thalib ya. Dan yang ketiga Zubair. Ya, Zubair. Kemudian istrinya yang berikutnya yang ketiga namanya Aminah bintu Hajar. Aminah bintu Hajar memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama Abdul Uzza, atau lakopnya lebih dikenal dengan sebutan Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Kenapa diberikan lakop Abu Lahab? Ada yang tahu banyak Pak? Karena orangnya tampan. Ya, Abu Lahab itu orang yang tampan, kulitnya putih kemerah-merahan, itu orang Quraisy Pak. Orang Quraisy ya, memiliki karakter kulit itu sifat kulit putih merah-merahan, wajahnya berwarna ya. Jadi dari Aminah bintu Hajar memiliki 1 orang anak bernama Abdul Uzza alias Abu Lahab. Kemudian dari istrinya berikutnya yang keempat Natslah ya, memiliki 2 orang anak yang bernama Dirar dan Al-Abbas. Dirar dan Al-Abbas. Kemudian dari istri yang kelima ya, Abdul Muttalib memiliki 2 orang anak bernama Haji dan Al-Muqawwam ya, Al-Muqawwam ya. Jadi genaplah 10 orang anak laki-laki ya. Dan di antara putra dari putra-putra Abdul Muttalib adalah Abdullah yang merupakan ayah Rasulullah SAW. Dan ternyata dialah atau Abdullah lah yang paling disayang oleh Abdul Muttalib dibandingkan anak-anak putra yang lainnya. Kemudian ketika ke-10 orang anak laki-laki ini beranjak dewasa, maka Abdul Muttalib pun mengumpulkan mereka dan menjelaskan nazarnya. Nah, sini kumpul. Dulu ayah punya nazar, kalau ayah diberikan karunia 10 anak laki-laki, ayah bernazar kepada Allah menyembelih 1 di antara 10 orang anak ya. Maka akhirnya mereka semua pun mendukung nazar ayahnya. Kalau kita jadi anaknya gimana? Yang bener aja, sadis banget gitu. Semua 10-10-nya mendukung apa? Nazar ayahnya ya. Lakukan wahai ayah, Masya Allah ya. Akhirnya Abdul Muttalib pun mengatakan, ambillah oleh kalian wadah yang diisi dengan nama kalian masing-masing ya. Lalu serahkan wadah tersebut kepada mereka. Setelah menerima wadah-wadah tersebut, Abdul Muttalib pun masuk menuju patung Hubal yang terletak di dalam Ka'bah. Jadi dalam Ka'bah itu ada berhala. Di luarnya banyak, di dalam Ka'bahnya juga banyak. Dulu Ka'bah isinya berhala. Di antara berhala-berhala di dalam Ka'bah ada yang bernama Hubal. Ada juga siapa? Atta, kemudian Uzza, Manat dan sebagainya. Kemudian Abdul Muttalib berkata kepada penjaga Ka'bah ya, atau penjaga berhala. Penjaga berhala tersebut dikatakan oleh Abdul Muttalib, undilah anak-anakku sesuai dengan wadah yang terisi dengan nama-nama mereka. Ya, undilah. Kemudian setelah diundi, dikocok ya, dikeluarkan, ternyata keluar nama siapa? Abdullah. Keluar nama Abdullah. Akhirnya Abdul Muttalib pun memanggil Abdullah. Abdullah, ta'al. Abdullah, sini. Siap. Kita kalau jadi Abdullah gimana Pak? Wah, udah kabur mungkin. Abdullah, ta'al, sini. Lalu membawa Abdullah untuk disembelih di Ka'bah. Untuk disembelih di Ka'bah. Orang-orang Quraisy yang menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya mencegah apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Kok melas banget, tega banget. Abdul Muttalib menyembelih siapa? Menyembelih Abdullah. Padahal Abdullah termasuk anak yang paling disayangi oleh ayahnya dibandingkan anak-anak yang lain.
setelah dicegah oleh orang-orang Quraisy, maka Abdul Muthalib mengatakan, lantas apa yang harus saya lakukan? Kenapa nggak boleh menyembelih anak saya? Ini kan azan saya. Coba beri solusi kepada saya. Maka mereka pun, yaitu orang-orang Quraisy, mengarahkan Abdul Muthalib untuk bertanya kepada orang pintar alias dukun. Ya. Itu kalau mau cari solusi perginya ke dukun. Kalau sekarang kita orang pintar. Ya. Ada anekdot. Kenapa disebut orang pintar? Kenapa? Karena yang datang orang bodoh, makanya disebut orang pintar dalam tanda kutip. Solusi orang-orang Quraisy kepada Abdul Muthalib, coba engkau pergi ke dukun di Hijaz. Ya. Setelah mendengar kisah yang disampaikan oleh Abdul Muthalib, dukun wanita tersebut, jadi dukun zaman dulu kebanyakan perempuan. Makanya ada istilah nenek sihir. Kakek sihir ada. Surat Al-Falaq itu kan perempuan penyihir. Di zaman dulu tuh kebanyakan dukun atau penyihir itu perempuan. Kalau sekarang laki-laki juga ada. Ya. Maka dukun wanita itu pun mengatakan kepada Abdul Muthalib, berapa dia di tempat kalian untuk satu nyawa? Satu nyawa itu diberi harga berapa dia? Maka kata Abdul Muthalib, 10 onta. Jadi satu nyawa itu seharga 10 onta. Makanya kalau di Saudi, Pak, ketika dijatuhkan hukuman kisos, hukuman mati, ya, kemudian keluarga korban ya, meminta ini dimaafkan atau divonis. Kalau dimaafkan, keluarga korban berhak meminta tebusan. Berapa dia umpamanya? Kalau nggak salah pernah terjadi warga negara Indonesia mau divonis penggal di Saudi, ya. Kemudian zaman Presiden siapa waktu Pak Harto atau Gus Dur ditebus oleh pemerintah, bebas artinya. WNI tersebut dari hukuman mati, karena dia membunuh majikannya. Maka Abdul Muthalib mengatakan diatnya 10 onta, satu nyawa 10 onta. Maka dukun wanita itu pun mengatakan, buatlah undian antara Abdullah dan 10 onta. Jika yang keluar ternyata atas nama Abdullah, buat undian lagi. Ya, buat undian lagi dengan menambahkan 10 onta lagi. Ya. Hingga Tuhan ridho kepada kalian. Adapun jika yang keluar adalah atas nama 10 onta, maka cukup bagi kalian untuk menyembelih 10 onta tersebut. Ya. Akhirnya mereka pun mulai mengundi, ya, siapa yang keluar antara Abdullah dengan 10 onta. Dibuat kertas tuh. Pertama namanya Abdullah, yang kedua kertas isinya 10 onta. Namun ternyata yang keluar nama siapa kira-kira? Abdullah terus, ya. Abdullah terus ya. Kocokan yang kedua keluar Abdullah, ya. Berarti dia lagi ditambah 10 onta. Ketiga pun demikian, sampai berapa onta? 100 onta. Berarti kalau 100 onta sudah keluar berapa kali? 10 kali namanya Abdullah terus yang keluar. Ya. Sama kayak kisah Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus ketika banyak orang harus dilempar ke laut, kalau tidak semuanya tenggelam, yang keluar nama Nabi Yunus terus. Ya. Sama kisahnya. Akhirnya orang Quraisy pun berkata kepada Abdul Muthalib, sungguh sekarang Rabbmu telah meridhoimu wahai Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun menjawab, ya, tudingan orang-orang Quraisy, tidak, wallahi demi Allah aku akan kembali mengundinya sebanyak 3 kali lagi. Penasaran, kok yang keluar Abdullah terus? Diundi lagi ditambah 3 kali lagi, ternyata yang keluar juga Abdullah. Ya. Ternyata akhirnya Abdul Muthalib pun yakin dan langsung menyembelih 100 ekor onta sebagai pengganti Abdullah. Ya. Inilah keutamaan Abdullah, yaitu bapaknya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini para ulama yang mengatakan tebusan dia itu kiasnya kepada 100 ekor onta. 1 ekor onta, ya, kalau nggak salah dengar saya, itu kalau dikonversi ke rupiah nilainya di atas 500 juta. Onta besar yang gemuk ya 500 juta lebih, ya, atau 500 juta lah katanya. Kalau 100 ekor onta berarti berapa tebusannya? 500 juta dikali 100, 5 M, benar nggak? 5 miliar ya? 5 miliar 5 miliar. Jadi Abdul Muthalib mengeluarkan 100 onta, ya mungkin kalau dikonversi ke rupiah 5 M.
ya, untuk diat satu nyawa. Kemudian itu peristiwa penting yang ketiga. Adapun peristiwa penting yang keempat sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, yakni kematiannya Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Abdullah pergi menuju Syam, ya, untuk berniaga. Jadi orang-orang Arab itu terkenal, ya, suka atau hobinya berniaga atau berdagang. Oleh karena ini profesi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy. Ayat pertamanya ada yang apa? Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Abdullah Quraisy. Karena kebiasaan suku Quraisy, ya, ilafihim rihlatasyita was-shaif, ya, yang senantiasa melakukan rihlah. Rihlah itu perjalanan untuk berdagang, baik pada musim syita, musim dingin, maupun shaif, musim panas. Ya, kalau musim dingin, ya, ke Mesir, musim panas ke Syam. Jadi perniagaan atau perdagangan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abdullah termasuk salah seorang pedagang, sebagaimana Abu Sufyan, pedagang yang sangat kaya raya, orang Quraisy juga. Kemudian usai berniaga, Abdullah beserta rombongan pun, ya, kembali menuju Makkah. Sebelum sampai Makkah, mereka transit terlebih dahulu di Yathrib. Yathrib itu sekarang namanya kota apa? Madinah. Dulu namanya Yathrib. Ya. Ketika sudah di Madinah atau di Yathrib, ya, Abdullah jatuh sakit. Abdullah jatuh sakit. Kemudian sakit keras. Sakit Abdullah tidak kunjung sembuh. Ia pun meminta rombongannya untuk segera kembali ke Mekah. Udah, kalian balik aja ke Mekah, biar saya di sini karena saya sakit. Ya. Karena ia ingin menetap di Madinah bersama paman-pamannya, ya, dari Bani Adi bin Najjar. Bani Adi bin Najjar ini kabilah asal ibu kandungnya, ya, ibu kandungnya Syaibah atau Abdul Muttalib. Ibu kandungnya Syaibah atau Abdul Muttalib, masih ingat nggak namanya siapa? Namanya Salma. Salma, ya. Kemudian selama sebulan penuh Abdullah itu menetap di kota Madinah. Akhirnya sampai rombongan tersebut ke Mekah, ya, Abdul Muttalib pun menanyakan, "Perihal mana Abdullah, kok nggak ikut kalian?" Ya. Kemudian dikabarkan Abdullah tinggal di Madinah karena sakit. Akhirnya Abdul Muttalib mendengar putra kesayangannya sakit di kota Madinah. Akhirnya beliau mengutus Al-Harith, anak pertamanya, menuju kota Madinah. Namun ternyata sesampainya Al-Harith di kota Madinah, Abdullah telah meninggal dunia dan dimakamkan. Mendengar kabar tersebut, Abdul Muttalib dan saudara-saudaranya, 9 bersaudara tersebut, sangat terpukul dan sangat sedih. Kemudian jamaah rahimahullah, terjadi silang pendapat, khilaf di antara para ulama. Apakah Rasulullah telah dilahirkan ketika ayahnya meninggal, ya, atau sebelum ayahnya meninggal? Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya terdapat dua pendapat mengenai permasalahan ini. Yaitu pendapat pertama mengatakan Rasulullah SAW telah lahir ketika ayahnya wafat. Ya, pendapat yang mengatakan Rasulullah masih dalam kandungan ketika ayahnya wafat, dan itu pendapat yang kedua. Ya, namun yang paling kuat kata Ibnu Qayyim adalah bahwa Rasulullah SAW masih di dalam kandungan ketika ayahnya wafat. Ya. Dan ini puncak keyatiman kata para ulama. Ya. Yatim itu definisinya man mata abu wa huwa shaghir. Ya, bapaknya meninggal sedangkan dia masih kecil. Jadi sebelum balik itu dikatakan ya yatim. Kalau laki-laki, ya, ketika dia balik ditandai dengan apa? Ihtilam, mimpi basah. Kemudian kalau perempuan ditandai baliknya dengan haid, datang bulan. Ya. Maka tidak ada yang namanya yatim senior. Kalau yatim senior kita semua kayaknya yatim senior, Pak. Pak, saya yatim, Pak, kasihani kok udah tua masih yatim aja, yatim senior katanya. Ada kejadian tukang parkir gitu, Pak. Ya, saya dapat cerita dari teman, ya. Ya, dia bantu dorong motor gitu, Pak, tambahin, Pak, saya yatim. Pak, yatim gitu. Udah tua dia katakan apa yatimnya, yatim senior katanya. Baik jemaah rahimahullah, kita masuk
tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW yang mulia dilahirkan dari pernikahan ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib dengan ibu beliau yang bernama siapa? Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Ya. Ada penasab ibunda Nabi SAW, ya, Aminah ya, binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya. Dan nasabnya bertemu dengan nasab ayah Nabi pada Kilab. Ayah Nabi itu Kilab kalau ke atasnya, bertemu dengan ya Aminah ibunda Nabi SAW. Jadi sama-sama Quraisy. Kemudian ketahuilah ada riwayat-riwayat yang dusta dan keji tentang ayah Nabi SAW. Ya. Di antaranya bahwa tatkala Abdullah sudah menikahi Aminah, ya, ternyata dia memiliki istri yang lain. Ini riwayat yang dusta lagi keji. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Abdullah memiliki pacar wanita pezina atau wanita yang ditawarkan kepadanya untuk digauli. Kalau zaman jahiliyah namanya nikah istibdal, ya. Perempuan menyerahkan diri untuk digauli tanpa ikatan pernikahan untuk mencari kemuliaan nasab. Namanya nikah istibdal, ya. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama ada juga riwayat yang lemah terkait bapak Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Abdullah ketika mendatangi wanita ini, pacarnya atau wanita pezina atau istri yang lain untuk digauli, wanita ini melihat ada cahaya di wajah Abdullah. Namun Abdullah tidak sempat menggauli wanita tersebut, malah pergi menggauli Aminah istrinya. Setelah menggauli Aminah istrinya, maka Abdullah kembali ke wanita tadi. Ternyata cahaya di wajah Abdullah sudah hilang. Akhirnya wanita tersebut menolaknya, ya, tidak mau digauli oleh Abdullah. Dan beberapa kisah lainnya yang sampai kepada kita dengan riwayat yang lemah dan palsu terkait bapak Nabi SAW. Sebagian orang lagi ulu itu berlebih-lebihan, ya, hendak dijelaskan bahwa Nabi itu bercahaya, cahaya yang hakiki, ya, sehingga membuat kisah bahwa Nabi atau cahaya Nabi SAW berasal dari ayahnya yaitu Abdullah. Ya. Kemudian tatkala ayahnya berhubungan dengan istrinya atau ibunya Aminah, ya, maka cahaya tersebut berpindah dan menetap kepada Nabi SAW. Dan ketahuilah kita tidak perlu berdusta untuk memuji Rasulullah SAW. Kata para ulama, Rasulullah memang bercahaya, tetapi bukan cahaya fisik berupa sinar, tidak, ya. Sinar keluar dari tubuhnya tidak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi, Allah mengatakan, Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Wahai Nabi, kata Allah, kami mengutus engkau sebagai pemberi saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, dan menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai lampu yang bercahaya. Kata para ulama, yakni bahwa Nabi merupakan sumber cahaya yang terang benderang yang menyinari umat manusia yang telah lama dirundung kegelapan syirik dan maksiat. Ya. Bukan cahaya hakiki fisik Nabi mengeluarkan cahaya, tidak. Dan sebagian orang juga mengklaim bahwa Rasulullah SAW tidak mempunyai bayangan. Kenapa? Karena tubuh beliau bercahaya. Nabi itu kalau jalan di sinar matahari tidak punya bayangan. Kenapa? Karena di tubuh Nabi ada cahayanya. Ini juga khurafat yang. Dan ini merupakan kedustaan yang diada-adakan kepada Rasulullah SAW. Wajah Rasulullah SAW yang pernah kita bahas yang lalu memang bercahaya. Namun yang dimaksud dengan cahaya kata para ulama adalah keindahan pada wajah Nabi SAW. Kemudian juga ketampanan serta kecerahan wajah beliau yang luar biasa sempurna. Bukan sinar yang memancar dari wajah, bukan, atau dari tubuh beliau. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pernah mengisahkan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlaya fi qiblatihi. Ya. Kedua kakiku berada di tepat di arah kiblat beliau ketika beliau salat malam. Fa idza sajada ghamazani. Setiap kali beliau hendak sujud, beliau akan memegang kakiku. Jadi Nabi kalau misalnya sujud, pegang kaki Aisyah. Karena menghalangi tempat sujud Nabi SAW. Karena rumah Nabi itu kecil, tidak kayak rumah kita mungkin besar. Kemudian faida faqabattu rijlaya, dan lalu aku pun
melipat kakiku. Ketika Nabi mau sujud dipegang kakinya, Aisyah melipat kakinya, Nabi bisa sujud gitu ya. Wa idza qama basattuhuma, dan ketika beliau sudah kembali berdiri untuk sholat, aku pun meluruskan kaki kembali ya. Jadi lurus, lipat. Kalau Nabi sujud, kakinya dilipat, dikodekan sama Nabi, diberikan kode, dipegang, oh berarti kaki harus melipat. Nabi sujud, suamiku sujud ya. Ketika berdiri, aku melebarkan atau memanjangkan kakiku kembali. Kemudian kata Aisyah, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Di masa itu rumah-rumah tidaklah ada lampunya, jadi dulu gelap. Dari sini para ulama mengatakan ya, karena Aisyah ya menjulurkan kakinya, melipat kakinya, situasi tidak ada lampu dan gelap. Seandainya badan Nabi mengeluarkan cahaya, tentu Aisyah radhiyallahu taala anha tidak melakukan hal demikian ya. Itu seandainya badan Nabi bercahaya. Itu gelap gulita. Di riwayat yang lain juga Aisyah mengatakan, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Ya. Kemudian kata Aisyah, fal tamastuhu. Kemudian aku pun mulai mencari-cari suamiku sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Hingga tiba-tiba tanganku menyentuh kedua telapak kaki beliau, jadi ngeraba-raba aja, saking gelapnya. Hingga tiba-tiba tanganku menyentuh kedua telapak kaki beliau, sementara beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Ketika itu kedua telapak kaki beliau dalam kondisi tegak berdiri. Dari sini jelas sekali Aisyah radhiyallahu taala mengisahkan bahwa beliau harus meraba-raba untuk mencari suaminya Rasulullah SAW. Kalau seandainya fisik Nabi SAW bercahaya, tentu Aisyah radhiyallahu taala tidak perlu meraba untuk mencari beliau. Jadi sifat cahaya ini bukan cahaya hakiki tubuh Nabi bersinar, tidak. Nabi sebagai cahaya untuk umatnya dari kesyirikan dan kemaksiatan. Dan sangat disayangkan bahwa anggapan berlebihan sebagian kalangan awam ini, orang awam ini, serupa dengan ekspektasinya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ya, kepada Nabi SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir. Allah mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Dan mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, mengapa Rasul Muhammad ini juga memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar seperti kita? Ekspektasinya terlalu berlebihan. Mosok Nabi makan, mosok Nabi jalan-jalan di pasar sama seperti kita. Ini ekspektasi kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'akum nadhira. Mengapa tidak diturunkan malaikat saja agar malaikat itu memberi peringatan bersama dia? Ini ekspektasinya orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi makan, masa Nabi jalan-jalan di pasar seperti kita? Ekspektasi yang terlalu berlebihan. Dan Allah pun meluruskan sangkaan mereka dengan firman-Nya, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq." Dan kami tidak mengutus para nabi dan para rasul sebelummu Muhammad, kecuali mereka memakan makanan juga. Nabi dan rasul makan sama seperti kita, dan berjalan di pasar-pasar sebagaimana manusia yang lainnya. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ana abduhu wa rasuluh. Aku ini abdu, seorang hamba sama seperti kalian. Namun bersamaan dengan itu aku pun rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah salah tidak, jemaah? Pernah. Nabi pernah lupa tidak? Pernah. Kalau Nabi salah, Nabi lupa, kata para ulama, ini ditinjau dari sisi manusianya. Karena manusia itu sifatnya khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Bedanya apa? Kesalahan Nabi telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang. Dan Nabi sudah dijamin surga dengan surga Firdaus. Itu pun Nabi setiap harinya masih beristighfar. Berapa kali minimal Nabi beristighfar? 70 kali sampai 100 kali, padahal sudah dijamin surga Firdaus.
Kita istighfar berapa kali jamaah sehari? Habis sholat Ustaz, habis salam 3 kali, dikali 5 Ustaz, 15. Sama kalau kaget 3 kali kaget, 3 kali ya 18. Itu pun kalau kagetnya 3 kali. Dan juga disebutkan pula tatkala Nabi melempar jumroh saat musim haji, para sahabat menaungi Rasulullah SAW dengan baju untuk melindungi beliau dari sengatan sinar matahari. Ummu Husain mengatakan, ya, aku berhaji wada bersama Rasulullah SAW. Ketika itu aku melihat beliau tatkala beliau melempar jamaratul aqabah, kemudian beliau kembali sambil menaiki tunggangannya, sambil menaiki ontanya, disertai oleh Bilal dan Usamah bin Zaid. Kemudian salah seorang dari keduanya, ya, menggiring tunggangan beliau SAW, dan yang lainnya mengangkat bajunya di atas kepala Nabi SAW untuk melindungi beliau dari terik matahari. Ya. Dan para ulama mengatakan seandainya tubuh Nabi SAW bercahaya dan cahaya mengalahkan cahaya matahari, maka tidak ada gunanya sahabat tersebut menaungi Nabi SAW dengan kain. Maka batilah pendapat yang mengatakan Nabi itu terbuat dari cahaya. Nabi sama seperti kita, diciptakan dari tanah. Ya. Kemudian setelah Abdullah menikahi Aminah, Aminah pun mengandung Muhammad SAW, dan telah disebutkan kisah wafatnya Abdullah tadi. Dan Nabi Muhammad SAW yang terlahir sebagai seorang yatim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim? Fa'awa, maka Allah yang memeliharamu. Dan Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza ablaqul yutmi wa a'la maratibihi. Ini adalah tingkat keyatiman yang paling tertinggi. Jadi yatim itu berlevel-level jemaah. Yang paling tertinggi itu ketika seorang anak belum lahir namun ayahnya sudah meninggal dunia. Ini level yatim yang paling tinggi. Di bawahnya ya, anaknya lahir masih melihat ayahnya bulan, 2 bulan, atau 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Setelah itu ayahnya meninggal. Nabi berada di puncak keyatiman. Banyak juga para ulama kita yang besar dalam bimbingan ibundanya, lahir ayahnya sudah meninggal dunia. Di antaranya Imam siapa? Imam Asy-Syafi'i. Beliau di puncak keyatiman juga sama seperti Rasulullah SAW. Ya. Begitu lahir Imam Syafi'i, ayahnya sudah meninggal. Tidak sempat dididik oleh ayahandanya Imam Syafi'i. Bahkan yang mirisnya jemaah, untuk bayar SPP TPA ibunya nggak mampu, nggak sanggup. Imam Syafi'i ikut TPA di Gaza, karena Imam Syafi'i lahir di Gaza. Ikut TPA di sana, ibunya tidak sanggup membayar SPP. Kemudian menghadap kepada syekhnya dan mengatakan, wahai syekh, berilah keringanan kepadaku karena aku tidak memiliki duit untuk membayar SPP TPA anakku ini. Kata gurunya, kata syekhnya, boleh wahai bunda dengan syarat Imam Syafi'i harus mengajar teman-teman sebaya. Kenapa? Karena kecerdasan Imam Syafi'i di atas rata-rata teman-teman sebayanya. 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. 6 tahun. Kita 6 tahun sedang apa? Sedang main gundu ya. Sebagian lagi main sepeda. Kalau anak sekarang 6 tahun sudah main gadget. Imam Syafi'i 6 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Gak bisa bayar SPP, gak apa-apa. Yang penting anak ibu ikut ngajar saya, Masya Allah. Imam Syafi'i ya. Kemudian para ulama berusaha menyebutkan beberapa hikmah dari kelahiran Nabi SAW sebagai seorang yatim. Apa hikmahnya Nabi dilahirkan dalam kondisi di puncak keyatiman? Di antara hikmahnya yang pertama, menutup celah tuduhan bahwa ajaran Islam telah terkontaminasi. Itu hikmah yang pertama. Andai Muhammad SAW tumbuh besar dengan didikan ayahnya, dididik oleh ayahnya, mungkin para penentang Islam yang tidak suka dengan Islam akan mengatakan bahwasanya Muhammad SAW banyak memperoleh pengajaran dari ayahnya. Ini didikan ayahnya, ya, yang kemudian dijadikan sebagai agama Islam. Ya. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk mendidik langsung Rasulullah SAW. Ya.
tanpa perlu kepengurusan dari ayah andanya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, motivasi bagi mereka yang terlahir sebagai seorang yatim. Ya, jangan pesimis. Ustaz, saya anak yatim, Ustaz. Nanti jangan-jangan madesu, Ustaz. Madesu tahu? Masa depan suram. Sudah pesimis terlebih dahulu, madesu. Masa depan suram. Ya. Ini hikmahnya motivasi sebagai mereka yang terlahir sebagai anak yatim, apalagi dalam keyatiman. Dan keyatiman bukanlah halangan untuk mencapai keberhasilan. Mungkin di antara jamaah ada yang yatim kecil, sekarang berhasil, Masya Allah. Dan ini tergambar jelas pada kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang berikutnya, yang ketiga, kata para ulama, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang kuat, jauh dari kemewahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi SAW untuk mengemban tanggung jawab yang sangat berat, yaitu membawa apa? Risalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Ya. Dan tentunya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diperlukan persiapan atas pribadi Rasulullah SAW sedini mungkin. Dan di antara persiapan sedini mungkin tersebut adalah Allah menjadikan Rasulullah SAW terlahir sebagai anak yatim semenjak kecil, ya, jauh dari kemewahan atau kesenangan duniawi. Bahkan begitu lahir langsung dititipi ibundanya ke siapa? Disusui oleh siapa? Halimah bin Sa'diyah. Dilempar ke desa aja, yang jauh dari kota Mekah lah, ya. Kemudian jamaah rahimahumullah, ya, Rasulullah SAW mendapatkan perawatan dan pengurusan dari ibunya dalam waktu yang cukup lama, ya. Dan apabila kita melihat sejarah para nabi dan rasul, ternyata kebanyakan mereka dan juga dirawat oleh ibunda mereka. Seperti Nabi siapa? Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Ini menunjukkan urgensi peranan seorang ibu dalam pendidikan seorang anak, ya. Dan diantara yang biasa dikatakan orang Arab, al-ummu madrasatun, ya. Ibu itu bagaikan madrasah. Madrasah itu sekolahan, ya, Pak. Idza a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka akan terlahir darinya bangsa yang mulia. Allahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.